jam. Jadi saya akan membuka acara ini, nanti akan diteruskan oleh saudari kita Marsha dan juga Davina gitu untuk menjelaskan tentang aplikasi AI yang bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi target kita hari ini adalah kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan hal itu di dalam proses pembelajaran. Seperti kita ketahui, di era sekarang ini kita tidak bisa lagi membendung yang namanya artificial intelligence di dalam proses pembelajaran. Jadi mahasiswa sudah menggunakannya, kita juga menggunakannya gitu di dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini kita akan bersama-sama nanti difasilitasi oleh saudari kita Marsha, bagaimana kita sebagai seorang dosen menggunakan ChatGPT di dalam proses pembelajaran, baik di dalam perencanaan mengajar, kemudian baik di dalam penilaian dan juga memberikan instruksi kepada mahasiswa. Untuk bisa mengenalkan kita bisa menggunakan ChatGPT itu di dalam proses pembelajaran, maka perlu kita ketahui bagaimana kita mengoperasikannya sebagai alat untuk pembelajaran. Nah, nanti saudari kita Marsha dan Devina akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana menggunakan ChatGPT ini dalam proses pembelajaran. Jadi fokus kita hari ini adalah target kita hari ini adalah kita akan mengerti lebih jauh tentang bagaimana kita menggunakan ChatGPT gitu ya. Oke, di sini sudah ada Marsha. Nanti Marsha boleh mengenalkan diri. Kemudian ada Devina. Marsha ada di sini. Devina ada nggak ya? Devina, mohon maaf agak sedikit terlambat Pak info. Oh, baik. Ya. Dan di sini ada saudari kita Ibu Tea ya yang akan mengatur jalannya interaksi. Begitu Bapak Ibu pembukaan dari saya. Untuk itu silakan saudari kita Marsha untuk menjelaskan bagaimana pengoperasian ChatGPT ini. Halo, selamat siang Bapak, Ibu Guru, dosen. Saya Marsha, saya akan hari ini menjelaskan ChatGPT. Davina, apa ada? Davina belum bergabung, Marsha. Oke, jadi saya akan... Kenalan dulu kali, siapa Marsha? Oh ya, saya Marsha dari IMT 21, saya membantu TLIC dalam membuat poster-poster untuk AI ini. Seharusnya yang ChatGPT dijelaskan oleh Davina, tapi akan saya ambil ahli. Saya izin share screen-nya. Apa sudah kelihatan? Ya. Jadi, ChatGPT. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah suatu platform dalam bentuk chat yang kita dapat menuliskan apa yang kita inginkan dan ChatGPT akan langsung mengirimkan tulisan sesuai yang kita minta. Jadi pertama, bagaimana cara menggunakan ChatGPT? Tipsnya yang pertama. Kenapa ya kok bolak-balik begitu ya? Ya bentar. Jadi yang pertama, kuasai perintahnya. Jika pertanyaannya dasar, maka diberi jawaban dasar. Oleh karena itu, semakin detail perintahnya, jawabannya semakin komprehensif. Yang kedua,
Jangan mengetik ulang informasi yang tidak perlu. ChatGPT mengingat seluruh percakapan dan jawabannya akan selalu didasarkan percakapan di atasnya. Yang ketiga, tipsnya itu selalu cek fakta. Soalnya di ChatGPT ini, kita kalau tulis suatu tulisan itu belum tentu di jurnal-jurnal lain hasilnya benar. Jadi selalu cek dulu. Soalnya ChatGPT kadang menuliskan sesuai dengan yang dia tahu saja. Tidak selalu benar. Terus yang keempat, mengetahui kapan memulai percakapan baru. Jadi kalau misalnya mau membuat topik baru, harus menekan nanti di ChatGPT-nya ada tanda plus untuk bikin topik baru. Soalnya kalau dilanjutkan dari percakapan yang sama, nanti dia bakal lanjutin dari atas yang sesuai yang dia mengerti kayak chattingan biasa. Yang selanjutnya eksplorasi belajar. Jadi ChatGPT ini bisa digunakan untuk eksplorasi belajar. Jadi perintahnya kita bisa menggunakan di W1H atau langsung mengetikkan topik yang ingin dibahas. Contohnya, pertama, apa itu Lean Canvas. Jadi kalau kita tulis apa itu Lean Canvas, ChatGPT akan langsung mengenerate apa itu Lean Canvas sesuai yang dia mengerti. Sorry Marsha, ini Davina sudah bergabung. Oke. Jadi ini tadi kan yang tadi sebelumnya itu kan contohnya Lean Canvas. Nah, nanti kalau kita mau membandingkan dengan suatu topik yang lain, kita langsung tanya perbedaannya dengan bla bla bla, nanti akan dikasih tahu, dan ChatGPT sudah tahu dari contoh itu udah tahu kita bahasnya apa di menu topiknya yang kita lagi bicarakan sama ChatGPT, dan ChatGPT tahu gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau tetap pakai yang sama dengan misalnya perbedaan Lean Canvas dengan bisnis model Canvas, nah itu juga bisa. Nah, next. Nah, selain itu meningkatkan pemahaman dengan kuis, kita juga minta tolong ChatGPT untuk membuatkan kuis untuk kita, terus kita jawab, lalu jawaban kita itu nanti akan dicek apakah benar atau salah, gitu Bapak Ibu. Nah, next. Nah, selain itu kita juga bisa merancang rubrik penilaian, misalnya dengan perintah buatlah rubrik penilaian modul yang membahas tentang bahan materinya apa atau topik yang ingin dibahas, lalu bentuk tugasnya itu seperti apa. Kita harus jelaskan secara detail, misalnya berupa esai ataupun yang lain. Terus pada modul ini diharapkan bla 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 subcapaian pembelajaran yang Bapak Ibu sudah rancang. Berikut contoh perintahnya, buatlah rubrik penilaian modul bla bla bla. Ini saya ambil dari coba-coba kemarin dengan mata kuliah yang di tempat saya di informatika itu. Nah, next. Lalu yang kedua, itu kita bisa langsung di bawahnya itu menulis deskripsikan range standar pencapaian untuk setiap kriteria penilaian menjadi 4 bagian. Nah, di UC kan ada 4 tuh, ada mastery, terus ya pokoknya ada 4 itulah Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ini bisa juga untuk membantu dalam pembuatan RPS. Nah, perintahnya ini bisa Bapak Ibu custom atau tidak harus bahasa Inggris, bisa juga untuk bahasa Indonesia. Nah, perintahnya itu bisa design a lesson plan to help students, subcapaiannya apa saja, terus design a syllabus for a class about topik atau materinya apa, atau bisa juga tuliskan capaian pembelajaran untuk mata kuliah tentang bla 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 bla. Nah, yang di bawah itu contohnya. Next. Nah, ini juga bisa untuk merangkum Bapak Ibu, tapi merangkumnya itu dalam bentuk teks maupun link website. Kalau untuk link video saya sudah pernah coba tapi tidak bisa ternyata. Dengan caranya berbagai macam, tinggal bisa menggunakan TL titik koma DR huruf kapital, terus bisa juga langsung minta tolong rangkumlah bla 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 bla, terus berilah teksnya ataupun link
link teksnya gitu. Nah, next. Nah, ini untuk yang website. Next. Nah, ini juga untuk bisa membuat soal ataupun tugas. Ya, misalnya seperti provide berapa jumlah soalnya yang ingin diminta. Terus tipe pertanyaannya, misalnya tipe pertanyaan pilihan ganda ataupun tulisan pendek. Lalu diberikan topik atau konsepnya. Begitu. Terus bisa juga meminta saran bagaimana untuk tugas yang challenging atau mengetahui topik atau konsep materi yang diajarkan untuk mahasiswa begitu. Next. Selain itu juga merancang skenario instruksi pembelajaran. Misalnya dengan dapatkah kamu membantu saya mengatur skenario instruksi pembelajaran tentang bla 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 bla, misalnya topik atau konsep yang sedang diajarkan. Tuh, next. Oke, sekian dari kami. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu langsung kita bisa diskusi lebih lanjut. Silahkan. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Tugas yang dibuat pakai ChatGPT bisa dikerjakan dengan ChatGPT. Nah, ini tergantung tugasnya ya Bapak Ibu. Jadi sejauh mana tugas itu dibuat. Kita coba tanya saja ya ke ChatGPT ya. Apakah ChatGPT bisa membuatkan tugas ya, contohnya seperti itu. Jawabannya tidak bisa Pak Agustiono. Kalau tugas yang dibuat pakai ChatGPT bisa dikerjakan oleh ChatGPT oleh mahasiswa, itu tidak bisa. Maka perlu hati-hati ketika memberikan tugas, gitu ya. Kalau ranah berpikirnya adalah ranah berpikir menjelaskan, maka dengan mudah ChatGPT ini akan menjawabnya, begitu, dengan sangat komplit, bahkan mungkin disertai dengan contoh, begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang barangkali tidak bisa digunakan, tidak bisa dikerjakan oleh ChatGPT ketika dia harus mengkonstruksi sebuah tugas gitu ya. Misalnya buatlah sebuah prototipe yang memenuhi kebutuhan toko A, misalnya begitu ya, tokonya dijelaskan. Gitu. Jadi hal-hal yang sangat spesifik, yang personalized, yang personal itu barangkali tidak ChatGPT tidak bisa mengerjakannya. Gitu. Jadi kita perlu hati-hati mendesain sebuah tugas sehingga originalitas dari pengerjaan tugas itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pertanyaannya agak pribadi kayak apakah Tuhan ada, itu jawabannya tidak bisa di ChatGPT. Oh, baik. Tapi kalau pertanyaan yang secara logika bisa dijawab harusnya bisa. Kayak 1+1 berapa? Ada lagi, Bapak Ibu?
Pak Luki. Yes, silakan Pak. Eh, Mbak Davina, Mbak Marsha, saya ingin nanya juga mungkin Pak Luki terkait peraturan di kampus ya. Saya berpikir ingin merancang modul untuk mata kuliah seperti Pancasila, kewarganegaraan, mereka punya pegangan modul begitu. Apakah nggak tahu ya aturan-aturan soal etika, etis atau tidak. Kita selama ini memang kami itu mengupload materi-materi dari PDF-PDF yang kami dapatkan, dan kami berencana untuk membuat buku, tapi sebelum itu merancang modul-modul. Kecanggihan AI ini saya kira cukup membantu kalau diadopsi, kami tidak harus duduk untuk memparafrasekan PDF-PDF tersebut, tetapi coba menggunakan tools tersebut, Pak Luki. Lalu nanti tinggal ngecek jangan sampai ada substansi yang keliru ketika di parafrase oleh tools-tools yang dipakai ChatGPT atau yang lain gitu. Saya belum tahu soal batas etis di kampus ini boleh atau tidak seperti itu, Pak Luki dan Mbak Davina, Mbak Marsha. Terima kasih. Sebelum kami melangkah lebih jauh. Iya. Barangkali kita perlu memperhatikan sumbernya dari mana. Itu yang salah satu hal yang perlu kita camkan ya, mencantumkan sumber dari apa yang kita rangkum gitu. Kemudian hal yang kedua adalah tidak serta-merta mengcopy tulisan yang ada di sumber tersebut lalu kita tempelkan sebagai bahan rangkuman kita, tetapi kita perlu memparaphrase itu. Nah, ada sebuah tool untuk memparafrase yaitu Quillbolt ya. Kita bisa menggunakan Quillbolt ini untuk memparafrase kalimat tersebut begitu. Kita bisa menggunakan kalimat tersebut untuk memparafrase. Jadi kita punya bantuan. Tetapi yang terpenting adalah kita sebagai tuan dari robot ini adalah menentukan mana yang penting, gitu. Mana yang krusial, dan yang penting lagi kita mencantumkan referensi dari mana informasi itu kita ambil, dan untuk menghindari plagiarisme kita perlu memparaphrase itu, dan cara memparaphrase itu kita bisa menggunakan mesin Quillbolt begitu ya. Barangkali seperti itu Pak Pak John itu ya. Terima kasih Pak Luki. Nanti saya juga mau ngikut yang tools Quillbot itu. Iya, iya Terima Pak. kasih. Ya. Ada yang free dan kami punya yang berbayar Pak. Jika nanti Pak John ingin menggunakan, boleh menghubungi kami. Kita boleh sharing begitu Pak. Untuk yang Quillbolt. Quillbolt ya. Ini ada pertanyaan menarik Pak dari Davina dan Marsha, dari Bu Gracia dan Bu Kartika. Apakah ChatGPT bisa terdeteksi oleh Turnitin, dan bagaimana bisa cek apakah mahasiswa pakai ChatGPT apa enggak? Dan apakah kalau pakai ChatGPT dimasukkan ke Quillbolt akan bebas terdeteksi di Turnitin? Nah, itu ditanyakan di ChatGPT itu. Sebenarnya ada AI tools namanya AI detection, itu untuk mendeteksi apakah sebuah tulisan diproduksi dari AI tools seperti itu. Nanti saya bisa share namanya apa ya, Dev, kemarin tuh kita sempat diskusi. Itu namanya sebentar Ibu. Tapi kalau alat itu kedeteknya itu bahasa Inggris saja Bu. Kalau Indonesia malah nggak kedetek. Namanya Undetectable AI. Di Quillbot juga ada Bu.
Tapi bedanya Quillbot sama Turnitin itu apa angkanya malah persenannya beda Bu hasilnya. Jadi perlu dicek ulang lagi sih. Oh, AI detection. Oh, oke. Hmm. Jadi ini semacam apa ya? Kita bisa bercakap-cakap dengan ChatGPT ini ya. Dia sangat apa ya? Sangat menyerupai manusia begitu ya. I apologize if my response was not what you were expecting. Jadi sampai dia mewakili perasaan gitu ya. Could you please clarify what you? So we can ask anything. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Bedanya apa sih, Davina sama Marsha, yang berbayar dan yang gratis ini? Kalau berbayar saat apa dia down itu apa kayak diutamakan gitu loh. Dan itu juga apa dikasih yang cepat, respon yang cepat. Jadi maksudnya respon yang cepat itu lebih cepat ngasih jawabannya ke kita daripada yang standar atau free. Bedanya tipis. Oh ya, untuk citasi jurnal itu Quillbot juga bisa, Bapak Ibu. Nanti kita akan ada sharing tentang Billboard ya. Hari ini kita akan sharing tentang ChatGPT. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 35 menit ke depan. Namun saya mohon izin pamit ya. Besok saya akan hadir, tapi kali ini saya mohon izin pamit terlebih dahulu. Nanti diskusi akan dipandu oleh Bu Tea dan Bu Marsha, gitu. Mohon izin pamit, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Luki. Pak Davina, Marsha, ada satu pertanyaan dari Pak Agustiono di chat box. Apakah ChatGPT bisa mendeteksi hasil karyanya sendiri? Mungkin bisa kita coba dulu ya. Boleh. Hmm. Coba yang
Kalau ditanyakan dia kayak responnya kayak gini. Ini. Dia malah nanya lagi, tanya lagi. Ya, jadi secara implisik tidak terdeteksi bahwa ini dari ChatGPT Pak Agustin. Tapi kalau dimasukkan ke AI detection ini mungkin terdeteksi bahwa dari ChatGPT, begitu ya Davina? Iya, ini saya sedang coba kalau esai buat ya, please check ya. Please. Ini kalau pakai AI detection saya kopas hasilnya 100% human generated content, bukan AI. Tidak terdeteksi AI ya? Tidak terdeteksi ChatGPT. Sorry. Menarik. Bisa banget Bu Kartika, sebentar. Kalau aku habis kopas ChatGPT terus untuk minta tolong ngecek, dia juga sama hasilnya. Cuma jelasin lagi isinya tentang esai yang aku minta tolong kasih. Gitu. Benar Pak John, akan lebih mudah kalau filenya soft file ya, jadi kita langsung copy paste untuk deteksi. Oh ya, untuk ChatGPT ini Bapak Ibu bisa share linknya dengan ngeklik tombol yang ada ya itu di tombol itu. Lalu klik copy link. Setelah di Terus link, keluarnya mm, kayak hasil chattingannya ini. lalu Bapak Ibu bisa lanjutkan conversation-nya di situ. Jadi kalau saya mau kolaborasi dengan tim lain, bisa langsung pakai link ini ya, Davina ya? Gitu kan maksudnya?
Kalau kolaborasi dengan melanjutkan chatnya gitu ya? lebih ke melanjutkan sendiri-sendiri ya. Oh, oke. Mm-mm. Terus kalau ingin mengedit pertanyaannya tadi, mungkin typo dan hasilnya nggak kurang, Bapak Ibu bisa hover ke pertanyaannya itu. Nah, di situ nanti ada tombol pena, bisa diedit di situ, lalu klik save and submit. Hasil kalau kopas langsung dari ChatGPT, ada yang terdetek, ada yang kadang tidak, Bu. Mm-mm. Kalau copy bisa tinggal pencet yang itu, apa? Yang sampingnya like itu, Harsha. Langsung ke copy semua. Hasilnya ini, content appears human.
Tetap nggak terdeteksi ya. Ya. Kadang memang terdeteksi, kadang memang enggak sih Bapak Ibu. Pengalaman saya pernah coba sama Davina itu sempat terdeteksi oleh AI juga gitu. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba juga. Mungkin jika ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu atau sharing juga, monggo silahkan. Oh ya, Bapak Ibu, untuk yang ChatGPT ini itu diambilnya dari tahun 2021, Bu. Jadi itulah kenapa kita harus selalu cek faktanya gitu, Bu. Bapak Ibu. Itu saja dari saya, mungkin. Apakah masih ada yang mau didiskusikan dari Bapak Ibu? Siap, terima kasih Bu Gracia. Jika memang sudah cukup, mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi besok, itu untuk Canva ya, Davina dan Marsha. Baik, Iya, terima Bu. kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di sesi besok. Selamat siang, terima kasih.